Selamat pagi, Bapak Ibu investor yang kami hormati. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu permainan yang dibuat oleh kami, yaitu bernama Point Hunter. Ya, Point Hunter memiliki target golongan usia 12 tahun ke atas, 12 sampai 17 tahun, di mana usia ini lebih asik bermain dengan gadget pada era zaman sekarang ini. Masalah yang dihadapi adalah golongan usia ini lebih suka mainkan mainan digital. Seperti kita ketahui pada era globalisasi ini, gadget merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua kalangan, terutama anak-anak. Pengaruh globalisasi di mana anak usia ini lebih sering bermain dengan gadget dibanding permainan tradisional, sehingga permainan tradisional menjadi hilang dan tidak dimainkan lagi. Next. Sebab masalah. Kami menemukan sebab masalah permainan tradisional mulai ditinggalkan adalah satu, kurang menarik, karena permainan tradisional ini tidak ada pembaharuan dan sistemnya bersifat membosankan dan stagnan. Akibat yang ditimbulkan adalah permainan board kurang diminati dan membosankan. Permainan board menjadi hilang dan ditinggalkan oleh karena digantikan oleh permainan gadget. Solusi. Maka Point Hunter hadir mengembangkan mekanisme baru dengan menggabungkan mekanisme dan papan, monopoli menjadi lebih seru dan menantang. Kebaruan yang kami tambahkan adalah satu, mekanisme menang yang berbeda dari monopoli pada umumnya. Dua, menambahkan sistem poin yang lebih seru dan menantang. Pergantian nama produk dari Spama Hunter ke Point Hunter dikarenakan Spama yang berarti sistem partisipasi aktivitas mahasiswa Atmajaya terlalu sempit, dalam artian permainan ini hanya dapat dimainkan oleh mahasiswa Atmajaya. Oleh kemudian kami mengubah nama menjadi Point Hunter agar lebih umum dan dapat dimainkan oleh masyarakat luas. Next. Ya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Tasik, dipersilakan. Oh ya. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mekanisme permainan Point Hunter ini. Permainan ini maksimal dimainkan oleh 4 orang. Kemudian untuk setiap pemain akan melemparkan dadu dan berusaha mengumpulkan poin-poin. Poin-poin ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu keuniversitaan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian pada masyarakat, serta organisasi dan kepemimpinan. Nah, dalam setiap kategori-kategori ini terdapat tingkatannya masing-masing. Yang dimana tingkatannya ini yaitu bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Nah, dan kemudian pada papan permainannya. Pada papan permainannya terdapat 2 petak, yaitu petak poin dan petak gadget. Nah, untuk poin, di petak poin ini, pemain dapat mendapatkan poin yang sesuai dengan kategori-kategorinya dan tingkatan-tingkatannya. Dan kemudian setiap pemain yang nanti akan di kotak spama ya, yang setelah dia mengocok dadu dan menempatkan lidahnya di salah satu kotak spama, pemain tersebut akan mengocok dadu sekali lagi untuk dapat menarik satu kartu spama sesuai tingkatan. Dan khusus untuk keuniversitaan, itu dapat langsung menarik satu kartu langsung secara acak. Jadi tidak perlu lagi kocok dadu satu kali lagi. Nah, dan untuk di peta gadget, jika pemain menempatkan bidaknya di kotak gadget ini, maka pemain dapat mengambil satu kartu gadget untuk memperoleh efek khusus yang mempengaruhi pengguna maupun lawannya. Nah, pemenang dari pertandingan ini adalah yang pertama untuk mengumpulkan poin spama per kategori sesuai kota masing-masing. Yang dimana untuk ketentuan seperti itu akan dijelaskan di slide berikutnya.
Yang pertama itu kita akan mengenal tentang kartu poin ini lebih mendalam. Nah, jadi kartu poin ini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya, itu berisi poin-poin yang sesuai dengan kriteria tertentu yang termuat di dalamnya. Dan kemudian kartu gadget. Ini kartu yang bisanya untuk mengganggu lawan ataupun membuat keuntungan bagi diri pemain yang menggunakan keuntungan untuk pemainnya. Nah, kartu gadget ini terdiri dari yang pertama itu ada efek mengurangi poin lawan, kemudian menyebabkan efek stun, jadinya lawannya tidak bisa menggerakkan bidaknya pada saat gilirannya, kemudian memajukan atau memundurkan bidak lawan atau bidak sendiri maupun lawan sebanyak 2 petak dan membuat lawan tidak bisa bergerak jika mata dadu yang keluar adalah selain mata dadu 1, 2, dan 5. Jadi misalnya saat lawan yang kita pilih itu mengocok dadu selain 1, 2, dan 5, berarti dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana, dia akan tidak bisa melangkah maju. Dan kemudian ketentuan peluang terhadap tingkatan poin spama. Nah, di setiap kategori terdapat tingkatannya masing-masing, yaitu bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Nah, untuk perolehannya bisa dilihat di layar, Bapak Ibu. Jadi untuk bintang 3 itu setiap pemain harus mengocok dadu, itu harus mendapatkan nilai 6 setelah mengocok dadu yang kedua kali. Dan kemudian untuk bintang 2 itu angka dadu 2 dan 5. Dan untuk mendapatkan bintang 1 ini dari itu angka dadu 1, 3, dan 4. Nah, untuk ketentuan poin card-nya. Jadi bisa kita lihat sini, pada poin card-nya akan ada nama-nama. Yang pertama kita lihat keuniversitaan, itu tadi atas inisiasi dan LDKPM. Di mana inisiasi memiliki poin 15, untuk poin keuniversitaan dan LDPKM itu 10. Untuk penalaran, kita mempunyai beberapa kartu ya, yaitu seminar pembicara, seminar moderator, seminar peserta, dan karya ilmiah yang poinnya bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Dan kemudian kita punya minat bakat, yaitu lomba seni juara 1, lomba seni juara 2 dan 3 yang punya poin sama itu 8, dan lomba seni peserta yaitu 5. Di organisasi kita punya kepanitiaan, untuk ketua, kepanitiaan sekretaris, kepanitiaan bendahara, kepanitiaan korbit, yaitu koordinator bidang, dan kepanitiaan anggota. Dan untuk pengabdian, kita punya penyuluhan masyarakat, donor darah, dan volunteer dengan poin-poinnya masing-masing. Nah, untuk quota poin. Nah, quota poin ini merupakan batas yang harus dicapai oleh seorang pemain untuk menjadi pemenang. Kita bisa lihat keuniversitaan mempunyai kota 30 poin, penalaran 45 poin, minat dan bakat 40 poin, organisasi 40 poin, dan pengabdian 35 poin. Nah, kemudian bisa lihat sini Bapak Ibu, kita punya desain cover dan board permainan. Desain covernya sendiri ini berbentuk persegi panjang ya. Dan kemudian desain cover ini terbuat dari bahan karton. Dan kemudian kita bisa berlari ke desain board permainannya. Jadi board permainannya ini berbentuk persegi dengan ukuran 40x40, dan ini juga menggunakan bahan yang sama digunakan saat kita membuat kartu. Dan kemudian kita bisa lihat ini merupakan desain point card. Ya, ada keuniversitaan, penalaran, minat bakat, organisasi, dan juga pengabdian. Yang dimana bisa lihat keuniversitas ini merupakan kategorinya, dan bintang-bintang ini merupakan tingkatannya. Nah, kemudian desain kartu gadget. Nah, bisa lihat ini merupakan desain kartu gadget, juga berbentuk persegi panjang, ya sama. Dan
Dan kita bisa lihat ini mempunyai efeknya masing-masing. Dan kartu gadget ini kami menggunakan kertas kartu, sama seperti bahan dari point card dan juga dari board permainannya. Nah, untuk pemasarannya, kami menjual produk ini seharga Rp120.000, dan di mana itu sudah termasuk dengan 4 bidak, 1 dadu, 1 board permainan, 20 poin card keuniversitaan, 30 poin card penalaran, 30 poin card minat dan bakat, 30 poin card organisasi, 30 poin card pengabdian, kemudian 40 gadget card, dan juga dengan keping-keping koinnya, yaitu 50 keping koin 5 plus, yaitu yang bisa diartikan sebagai pertambahan poin, 80 keping koin 2 plus, dan 130 keping koin 1 plus. Nah, untuk pengingat, harga ini tidak termasuk dalam ongkos kirim kami. Tetapi untuk pulang Jawa itu bebas ongkos kirim. Dan juga untuk misalnya kalau ada board permainannya ada yang hilang, atau mungkin point card hilang, atau gadget card atau keping card, kami juga menjual secara terpisah. Dan untuk pemesanannya dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini, 0822 3454 7654. Dan untuk target pemasarannya kami menargetkan ini karena seperti di sebab masalah dan target dari pembuatan game ini, kami menargetkan ini paling banyak kepada siswa-siswi SMP dan SMA dan mahasiswa perkuliahan. Nah, jadi permainan ini kami akan targetkan karena ini permainan yang bisa bilang menantang ya. Dan ini sangat cocok untuk para siswa-siswi dan mahasiswa yang membutuhkan rasa kompetisi dan juga adrenalin. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat umum, mungkin para pekerja ataupun orang-orang lanjut usia. Dan juga untuk peredarannya, jadi peredaran ini kami pertama-tama akan menjual ini di universitas sekitar, baik itu di Atmajaya Jogja maupun di universitas lain di sekitaran kota Jogja. Dan kemudian kalau sudah berkembang, kami juga ingin mulai meredarkan produk kami ke kota sekitar dan kemudian ke Pulau Jawa, dan kemudian ke pelosok Indonesia. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.